Seni pertunjukan musik barat. Ditinjau dari sarannya ada 3 jenis pertunjukan musik barat, yaitu pertunjukan vokal, pertunjukan musik instrumental, dan pertunjukan musik gabungan vokal dan instrumental. 2. Seni vokal. Seni vokal adalah seni musik yang mengutamakan dengan mengeksploitasi suara manusia. Seni vokal biasa disebut bernyanyi. Seniman-seniman vokal sangat mengandalkan kualitas suara dalam berkarya. Dalam bidang seni vokal ini kita mengenal penyanyi-penyanyi buat legendaris seperti Frank Sinatra, Nightingale, Elvis Presley, Pavarotti, Julia Iglesias, Whitney Spears, Adele, Katy Perry, Justin Bieber, sampai Lady Gaga. Lagu-lagu mereka sangat digemari di seluruh dunia. A. Teknik vokal. Organ-organ tubuh yang berperan dalam bernyanyi dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu 1. Organ penggerak adalah organ tubuh yang berfungsi menggerakkan pita suara dengan cara mendorong udara mengenainya. Berikut adalah beberapa contoh organ penggerak. 1. Paru-paru, menghirup dan meniup udara untuk menggetarkan pita suara, serta mempengaruhi panjang pendeknya suara. 2. Laryngsni, pangkal tenggorok, tempat pita suara berada dan menghasilkan suara, serta melindungi pita suara. 3. Pharynx, batang tenggorok, menghubungkan larynx dan rongga mulut dan hidung, serta mempengaruhi kualitas suara. 4. Diafragma, sekat rangga dada, mengatur kerja paru-paru dan memperbesar kapasitas paru-paru. 1. Organ penggetar. Organ penggetar adalah pita suara yang berfungsi menghasilkan suara dengan cara bergetar ketika disentuh udara yang dihembuskan paru-paru. Pita suara memiliki karakteristik sebagai berikut. Berbentuk jaringan temunan otot yang tipis dan elastis, berwarna kekuningan. Panjang pita suara pada anak laki-laki lebih panjang daripada anak perempuan, sehingga suara laki-laki lebih rendah daripada suara perempuan. Pita suara akan mengalami perubahan seiring dengan usia, sehingga suara juga akan mengalami perubahan. Pita suara yang berbeda-beda akan menghasilkan suara yang berbeda-beda pula. Berikut adalah beberapa posisi pita suara dan suara yang dihasilkan. 1. Terbuka lebar, suara H, tertutup rapat, menghasilkan suara hamzah, hambat, glotal. 3. Bagian atas terbuka sedikit, menghasilkan suara yang dapat diolah oleh alat ucap artikulasi untuk menghasilkan aneka macam suara. 4. Bagian bawah terbuka sedikit, menghasilkan suara-suara lemah yang cocok untuk berbisik dan bernyanyi dengan teknik bersenandung. Alat ucap artikulasi dalam bernyanyi. Alat ucap manusia adalah mulut yang terdiri atas 2 bagian, yaitu 1. Artikulator, alat ucap yang dapat digerakkan atau digeserkan untuk menimbulkan berbagai macam bunyi, yaitu lidah. 2. Titik artikulasi, bagian alat ucap yang menjadi tumpuan atau titik sentuh artikulator, yaitu bibir, gigi, gusi, langit-langit, keras, langit-langit lunak, dan anak teka. Penempatan artikulator pada titik-titik artikulasi secara tepat akan menghasilkan kejelasan lafal dalam bernyanyi. Agar dihasilkan pelafalan lagu dengan baik, kamu harus melatih alat ucap dengan baik pula. Yang perlu dilatih adalah 1. Rahang bawah, dengan latihan gerakan membuka menutup, gerakan ke kiri ke kanan, dan gerakan ke depan dan ke belakang agar diperoleh kelenturan gerak rahang. 2. Lidah, dengan latihan gerakan memutar, gerakan ke kiri dan ke kanan, gerakan keluar masuk. Latihan ini akan menghasilkan kelincahan gerak lidah. 3. Bibir, dengan latihan membuka menutup dan menahan hembusan udara. Latihan ini ditunjukkan untuk mendapatkan kelenturan bibir. 4. Resonator. Resonator adalah organ tubuh yang berfungsi memantulkan getaran suara yang ditimbulkan oleh pita suara, sehingga suara menjadi lebih kuat dan merdu. Yang termasuk organ resonator adalah 1. Rongga mulut, 2. Rongga dada, 3. Rongga hidung. Untuk mendapatkan suara yang merdu dalam bernyanyi dibutuhkan organ-organ tubuh yang prima. Untuk itu, organ tubuh yang berkaitan langsung dengan pembentukan suara tersebut harus dilatih dengan baik. Latihan-latihan itu meliputi: A. Latihan intonasi yang meliput. 1. Latihan aksentuasi, memberikan tekanan pada bagian tertentu dari sebuah lagu. 2. Latihan dinamik, menambah atau mengurangi kuat lemahnya suara. B. Latihan artikulasi, yaitu latihan ketepatan pelafalan bunyi dengan alat ucap yang meliputi: 1. Latihan vokalisasi, latihan pelafalan bunyi-bunyi vokal. 2. Latihan pembentukan bunyi-bunyi konsonan. C. Latihan pernafasan, yaitu latihan untuk menghasilkan peningkatan kapasitas paru-paru agar dalam bernyanyi tidak kehabisan nafas. Latihan ini meliputi 1. Latihan pernafasan dada, membusungkan dada ketika menarik nafas namun menghasilkan pernafasan yang kurang stabil.
2. Latihan pernafasan bahu. Menarik nafas mengangkat bahu namun menghasilkan nafas yang dangkal. 3. Latihan pernafasan diafragma, rangga perut. Mengembangkan rangga perut atau diafragma menghasilkan nafas yang panjang, ringan, dan santai. Latihan frasering. Frasering adalah aturan pemegalan kalimat yang baik dan benar. Bernyanyi frasering yang benar akan membuat pesan dan maksud lagu mudah dimengerti oleh pendengar. Frasering dalam bernyanyi disesuaikan dengan kaidah komunikasi yang berlaku latihan. Frasering ini hendaknya mengikuti ketentuan praktik sebagai berikut. Bila napas kita cukup untuk menyanyikan satu kalimat penuh, nyanyikanlah satu kalimat itu tanpa disela pengambilan napas. Contoh, engkau dinamakan Sri Kandi, benar. Bila napas kita tidak cukup untuk menyanyikan satu kalimat penuh, panggallah kalimat itu menjadi kausa. Contoh, gugur punggaku di Taman Bakti atau di Haribaan, peristiwa benar. Gugur punggaku di atau Taman Bakti atau di Hariba atau an, peristiwa salah. Bila napas kita tidak cukup untuk menyanyikan satu kalimat, penggallah kalimat tersebut menjadi frase. Lebih baik jangan memegal kalimat lagu berdasarkan kata, apalagi yang lebih kecil dari contoh, engkau atau dinamakan atau Sri Bandi, benar. Engkau dina atau makan Sri Kandi, salah. 1. Kata patah membidik nada pitch. Memiliki suara yang merdu belum tentu mampu menyanyikan dengan indah. Masih dibutuhkan kemampuan membidik nada untuk dapat menyanyikan lagu dengan tepat, sehingga nyanyikan terdengar indah. Kemampuan membidik nada dengan tepat ini disebut pitch control. Ketidakmampuan membidik nada akan menyebabkan suara kita menjadi flat, sumbang. Agar kalian memiliki kemampuan membidik nada dengan baik dan tepat, lakukan latihan pitching dengan benar. Untuk membidik nada yang berinterval dekat masih mudah, akan semakin sulit bila kita membidik nada dengan interval jarak yang jauh dan bervariasi. Berlatihlah dengan nada-nada berinterval second sampai mahir. Kemudian untuk nada-nada berinterval thirds, kemudian quart, baru, quint, dan seterusnya. Contoh 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6, 5, 7, 6, 1 dan seterusnya second. 1, 4, 2, 5, 3, 6, 4, 7, 5, 1 sampai 6, 2 sampai dan seterusnya third. 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 1 sampai 5, 2 sampai dan seterusnya quart. 2. Teknologi memberikan kemampuan berinterpretasi lagu akan menghasilkan dua hal pokok dalam membawakan lagu, yaitu A. Kemampuan menafsirkan maksud dan tujuan lagu sesuai nilai rasa yang dimaksud. Komponisnya sebagai contoh lagu My Heart Will Go On. Oleh komponisnya dimaksudkan dengan ditunjukkan untuk mengungkapkan rasa sedih atas kepergian seseorang kekasih. Oleh karena itu, jika kita menyanyikan lagu itu juga harus mampu memunculkan rasa sedih tersebut. Kalau perlu, sampai pendengar pun ikut merasakan kesedihan tersebut. B. Pengetahuan yang luas tentang musik sehingga dalam membawakan lagu sesuai dengan tuntunan jenis musik yang diinginkan oleh komponisnya. Sebagai contoh, lagu When the Smoke is Going Down tidak akan tepat dinyanyikan dengan gaya kontrai karena segala unsur lagu tersebut, baik melodi, ritme maupun harmoninya, lebih cocok untuk jenis lagu slow rock. 3. Penjiwaan lagu. Selain untuk menyampaikan pesan, lagu juga diciptakan untuk mengungkapkan rasa. Perasaan positif seperti rasa syukur, gembira, semangat, rasa hormat, rasa sayang dapat diungkapkan dengan lagu. Sebaliknya, rasa sedih, marah, benci, atau kecewa juga dapat diungkapkan melalui lagu. Nah, kamu harus dapat menangkap nilai rasa dalam lagu saat kamu nyanyikan. Kemampuan mengungkapkan nilai rasa saat bernyanyi itu disebut penjiwaan. Agar dapat menjiwai sebuah lagu, kamu harus dapat merasakan perasaan pencipta lagu tersebut. Caranya adalah melalui pemahaman terhadap lirik, ritme, tempo, dinamik, dan lain-lain sebuah lagu. Kor adalah penyanyian lagu secara bersama-sama dengan lebih dari satu suara yang dapat dibagi menjadi 1. Vokal grup terdiri atas 3-8 orang yang menyanyikan lebih dari satu suara. 2. Paduan suara terdiri atas 12-24 orang. Paduan suara kecil atau lebih dari 24 orang dalam mengarranisir lagu untuk keperluan kor. Perlu diperhatikan 1. Jenis vokal untuk memastikan nada-nada yang digunakan sesuai dengan jangkauan nada penyanyiannya. 2. Prinsip-prinsip akor untuk menghasilkan paduan suara yang harmonis. Teknik latihan bernyanyi dengan banyak suara antara lain 1. Akapela, 2. Kanon, 3. Vokal grup atau paduan suara. Teknik bernyanyi banyak suara. 1. Bernyanyi dengan akapela. Akapela adalah teknik bernyanyi dengan banyak suara tanpa iringan instrumen musik. Dalam teknik akapela ada beberapa jenis vokal. 2. Vokal melodis, vokal yang memainkan melodi lagu yang mengucapkan lirikannya. 3. Vokal ritmik, vokal yang memainkan irama seperti mengucapkan bunyi-bunyi seperti suara drum
tamborin atau gendang. 4. Vokal harmonis. Vokal yang memainkan harmonis lagu akapela juga dikenal sebagai nasyid, yang biasanya membawakan lagu-lagu Islami. 5. Bernyanyi dengan teknik kanon. Agar terbiasa dapat berkonsentrasi dalam bernyanyi vokal grup atau paduan suara, kamu dapat berlatih bernyanyi dengan teknik kanon. Bernyanyi kanon adalah bernyanyi susul menyusul. Caranya, bagilah kelas menjadi 2 kelompok, kemudian bawakanlah lagu burung hantu dengan teknik berikut ini. Kelompok 1, matahari terbenam dari mulai malam. Kelompok 2, matahari terbenam hari mulai malam. Kelompok 1, terdengar burung hantu suaranya merdu. Kelompok 2, terdengar burung hantu suara merdu. Kelompok 1, kukuku. Kelompok 2, kukuku. Jika sudah lancar, jumlah kelompok dapat ditambah menjadi 4 kelompok dan seterusnya. 6. Bernyanyi dengan vokal grup dan paduan suara. Bernyanyi dengan vokal grup dan paduan suara memerlukan penggarapan lebih lanjut untuk menciptakan harmoni yang indah, terutama jika dibandingkan dengan pengajian solo atau unisono. Dalam mengarranisir lagu untuk keperluan vokal grup dan paduan suara perlu diperhatikan jenis vokal, vokal anak-anak, vokal perempuan dewasa, vokal laki-laki dewasa atau campuran. Jangkauan nada. Nada-nada yang digunakan harus sesuai dengan jangkauan nada penyanyinya. Interval dan akor. Pengetahuan tentang interval dan akor diperlukan untuk menciptakan harmoni yang indah. Tujuannya adalah supaya nada-nada yang digunakan sesuai dengan jangkauan nada penyanyinya. Jenis suara manusia. Pembagian jenis suara manusia ditentukan berdasarkan jangkauan nada yang mampu dicapai. Ada orang yang dapat mencapai nada-nada tinggi, tetapi ada pula yang hanya mampu menjangkau nada-nada rendah sampai sedang. Kemampuan manusia menjangkau nada-nada itu disebut sebagai ambitus. Ambitus anak-anak dan orang dewasa berbeda, sehingga suara anak-anak juga berbeda dengan suara orang dewasa. 1. Anak-anak. Suara anak-anak dibedakan menjadi 2, yaitu suara tinggi dan suara rendah. 2. Dewasa. Suara orang dewasa dibedakan menurut jenis kelaminnya. Suara perempuan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu A. Sopran, tinggi. Suara sopran adalah jenis suara wanita dengan ambitus tinggi. Suara sopran mampu menjangkau antara nada C4 sampai C5. B. Mezzosopran, sedang. Suara mezzosopran adalah jenis suara wanita dengan ambitus sedang. Jangkauan nada suara mezzosopran berada antara suara alto dan sopran, yaitu antara A3 sampai A5. C. Alto, rendah. Suara alto merupakan jenis suara wanita dengan ambitus rendah. Jenis suara ini hanya mampu menjangkau nada F sampai D2. Suara orang dewasa pria dibedakan menjadi 3 macam juga, yaitu A. Tenor, tinggi. Suara tenor adalah suara pria dewasa dengan rentang ambitus yang paling tinggi. Nada yang mampu dicapai oleh penyanyi tenor adalah B sampai G1. B. Bariton, sedang. Suara bariton adalah jenis suara pria dewasa yang rentang ambitusnya antara nada A hingga F1. C. Bass, rendah. Suara bass adalah suara pria dewasa dengan rentang ambitus rendah. Suara bass mampu menjangkau rentang nada antara E dan C1. Dalam paduan suara, susunan suara ditentukan dengan memperhatikan harmoni yang diharapkan. Perhatikan gambar partitur berikut. Bagaimanakah cara menyanyikan lagu di atas? Ya, benar, lagu di atas harus dinyanyikan dengan paduan suara. Coba bagi kelasmu menjadi 3 kelompok untuk menyanyikan lagu di atas dengan teknik paduan suara. Berikutnya perhatikan susunan vertikal nada-nadanya. Lagu di atas tersusun dalam 3 nada. Bukan susunan vertikal 3 nada itulah yang lazim disebut akor. Apakah susunan nada-nada tersebut boleh sembarangan? Boleh saja, tetapi bila disusun sembarangan tidak akan menghasilkan nada yang selaras atau tidak harmonis. Kalau tidak selaras, lagu akan terdengar sumbang dan falas. Agar menghasilkan nada yang harmonis, susunan akor dan aturannya, coba perhatikan susunan nada-nadanya. 1. Terdapat susunan 531, 631, 422 pada baris pertama. 2. Terdapat susunan nada 275 pada baris ketiga. 3. Terdapat susunan nada 264 pada baris keempat. 4. Terdapat susunan nada 427 pada baris kelima. Susunan nada-nada tersebut bila dinyanyikan serentak akan menghasilkan suara yang selaras dan indah. Itulah yang dinamakan akor. Di bawah ini akan dibahas tentang akor secara sederhana. Gerak harmonis dan gerak aktor. Gerak aktor adalah perpindahan rangkaian akar yang digunakan untuk mengiringi musik sesuai dengan pertimbangan harmoni. Dengan memperhatikan gerak akor dalam harmoni, lagu akan terdengar indah. Harmoni berarti selaras. Keselarasan dalam lagu dihasilkan oleh hubungan yang serasi antara nada satu dengan nada lain secara vertikal. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan vertikal di sini, coba perhatikan skema nada berikut.
Konsep susunan vertikal ini merupakan dasar musik barat yang berprinsip pergerakan bunyi menuju tonika. Konsep harmoni dalam musik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Harmoni barat berprinsip penggerakan bunyi menuju tonika dan menggunakan konsep susunan vertikal. 2. Harmoni gamelan bersifat horizontal menekankan pada sistem nada tertentu, pelok dan slendro dengan mood tertentu yang ditentukan oleh partner. Untuk mendapatkan harmoni yang baik, perlu memperhatikan dua unsur, yaitu 1. Interval, jarak antara dua nada yang dapat dibedakan menjadi interval melodi dan interval harmonik. Interval melodi berfungsi membentuk melodi, sedangkan interval harmonik berfungsi membentuk harmoni. Interval melodik tersusun membentuk tangga nada dari yang paling rendah ke nada lebih tinggi atau sebaliknya. Perhatikan susunan interval nada dapat tangga nada C mayor break. C. Interval 0 disebut prima murni. D. Interval 1 disebut sekunder besar. E. Interval 2 disebut terts besar. F. Interval 2 setengah disebut kuart murni. G. Interval 3 setengah disebut quint murni. A. Interval 4 setengah disebut sek besar. B. Interval 5 setengah disebut septim besar. C1. Interval 6 disebut oktav murni. Keterangan: B besar, K kecil, M murni, L lebih, kur kurang. Keterangan: B besar, K kecil, M murni, L lebih, kur kurang. Birama 1. Pasangan not diatonik di fa berisi 1,5 nada dan karena itu membentuk interval kedua kecil minor. Birama 2. Pasangan not diatonik mi sol berisi 4,5 nada dan karena itu membentuk interval ketiga kecil. Birama 3. Pasangan not diatonik sol do berisi 6,5 nada membentuk interval kelima murni. Birama 4. Pasangan not do re dibentuk dari pasangan not diatonik do re suatu interval kedua besar yang berisi 3,5 nada. Perluasan re setinggi 1,5 nada menjadi ri mengakibatkan do re membentuk interval kedua lebih. Birama 5. Pasangan si ru berasal dari pasangan not diatonik si re yang berisi 4,5 nada. Ini menjadikannya interval ketiga kecil not re yang diturunkan 1,5 nada mengakibatkan pasangan si ru membentuk interval ketiga kurang diminishet. Untuk pelatihan mandiri, coba tentukan interval melodik dari kutipan lagu berikut. 2. Akor. Akor adalah susunan 3 nada atau lebih secara vertikal yang bila dinyanyikan secara serentak akan menghasilkan nada yang harmonis. Karena tersusun dari 3 nada utama, akor juga sering disebut sebagai trinada. Nada-nada yang dijadikan sebuah akor dimulai dari nada utama sebagai dasar akor. Kemudian nada kedua berupa nada terts, nada ketiga dari nada dasar, dan nada ketiga adalah nada quint. Nada kelima dan nada dasar. Akor terbentuk dengan memperhatikan interval harmonik. Akor tingkat 1, 4, dan 5 memiliki jarak interval antara nada dasar dengan nada tertsnya adalah 2 yang disebut sebagai terts besar mayor. Misal dari nada C ke E berjarak 2, maka akor tersebut disebut sebagai akor mayor. Akor ini digunakan dalam gerak akor utama. Oleh karena itu disebut juga sebagai akor utama atau mayor. Nada dasar pada akor 2, 3, dan 6 memiliki interval terts kecil minor terhadap nada kedua. Misalnya nada D ke F berjarak 1,5, maka akor-akor tersebut disebut sebagai akor minor. Akor 6 disebut juga akor diminishet karena jarak antara nada dasar dengan nada ketiganya hanya 3 atau berupa interval quint kurang diminishet. Akor 2, 3, 4, dan 6, akor minor dan akor diminishet dikelompokkan sebagai akor tambahan karena berfungsi sebagai pemanis gerak akor. 2. Seni pertunjuk musik. Selain petunjuk seni vokal, musik dapat pula dipertunjukkan dengan hanya menggunakan instrumen musik. Pertunjukan resital, ensemble, orkestra adalah contoh pertunjukan seni musik instrumental. A. Resital. Resital dari bahasa Inggris recital yang dapat berarti deklamasi atau pertunjukan piano secara solo membawakan lagu-lagu hanya sendiri yang menggambarkan atau menceritakan perjalanan proses kreatif sang pianis. Biasanya yang dimainkan adalah portofolio karya sang seniman. B. Ensemble. Ensemble adalah 1. Sajian kelompok musik yang terdiri dari beberapa orang pemain musik. 2. Dapat menggunakan instrumen yang sejenis atau campuran. Jenis-jenis ensemble berdasarkan instrumen yang digunakan. 1. Ensemble gesek, memainkan alat musik gesek seperti piano, cello, dan kontrabas. 2. Ensemble tiup,
memainkan alat musik tiup seperti flute, klarinet, dan saksofon. 3. Ensemble perkuisi, memainkan alat musik perkuisi seperti drum, tamborin, dan simbal. 4. Ensemble petik, memainkan alat musik petik seperti gitar, harpa, dan piano. 5. Ensemble campuran, memainkan aneka alat musik dari berbagai jenis seperti ritmi, melodis, dan harmonis. Orkestra adalah satu kelompok musisi yang memainkan alat musik bersama. 2. Terdiri dari 30-40 pemain orkestra kecil hingga seratusan pemain orkestra besar. Jenis-jenis orkestra. 1. Orkestra kecil beranggotakan 30-40 pemain. 2. Orkestra besar, simfoni orkestra atau philharmonic orkestra beranggotakan seratusan pemain. 3. Orkestra kamar beranggotakan sekitar 50 orang atau lebih sedikit. Karakteristik orkestra. 1. Memainkan musik-musik klasik. 2. Jumlah anggota dapat berbeda-beda tergantung pada karya yang dimainkan dan luas tempat konser. D. Band. Band adalah satu pertunjukan musik barat yang paling populer di seluruh dunia. 2. Kumpulan musik yang terdiri atas 2 atau lebih musisi yang memainkan alat musik ataupun bernyanyi. Karakteristik band. 1. Menggunakan instrumen yang telah mendapat sentuhan teknologi. 2. Tidak membutuhkan banyak instrumen untuk menghasilkan suara yang bervariasi. 3. Jumlah dan komposisi musisi dapat berbeda-beda tergantung pada jenis musik dan lagu yang dibawakan. Contoh komposisi band pada penampilan band jazz. 1. Instrumen musik tiup, saksofon, trompet, dan lain-lain. 2. Instrumen ritmis, gitar elektrik, piano, atau organ. 3. Instrumen bass. 4. Drummer atau pemain perkusi. Pada bentuk penampilan band rock umumnya terdiri atas beberapa gitar, 1 atau 2 gitar elektrik, gitar bass, dan pada beberapa kasus 1 atau beberapa gitar akustik. Seorang pemain keyboard, sebuah piano elektrik atau synthesizer elektronik, dan seorang drummer. Pertunjukan musik band sangat populer kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya jumlah instrumen yang tidak terlalu banyak sehingga tidak perlu terlalu banyak pemain, teknologi akustik yang mendukung, dan kini bahkan didukung teknologi multimedia. Oleh karena itu, sekarang cukup dengan 4 atau 5 orang pemain yang terdiri atas 1 pemain gitar melodi, 1 pemain gitar rhythm, 1 pemain gitar bass, 1 pemain keyboard, dan 1 pemain drum, serta mereka merangkap sebagai vokalis. Sudah cukup untuk pemain band. Grup band seperti ini cukup banyak, misalnya The Beatles, The Rolling Stones, atau Push Push. A. Jenis irama dasar musik barat. A. March. March adalah satu komposisi musik dengan irama teratur dan kuat. 2. Diciptakan untuk meningkatkan keraturan dalam berbaris sebuah kelompok besar, terutama barisan tentara. Ciri-ciri march. 1. Birama genap 2/4, 4/4, atau 6/8. 2. Irama kuat dan teratur. Jenis-jenis march. 1. March pemakaman. 2. March lambat 75 langkah per menit. 3. March cepat 109-128 ketukan per menit. 4. March cepat ganda 140-150 ketukan per menit. Sejarah march. 1. Berkembang di kalangan korps musik militer Eropa pada awal tahun 1500-an. 2. Dipengaruhi oleh instrumen musik dari kerajaan Ottoman Turki. 3. Menjadi populer di kalangan masyarakat umum pada paruh kedua abad ke-19. 4. Korps musik militer telah menjadi sesuatu yang umum pada masa perang revolusi Amerika 1775-1783. March telah menjadi bagian penting dari musik militer dan juga digunakan sebagai pengiring dansa dan hiburan di luar ruang. B. Waltz. Waltz adalah 1. Irama musik yang berasal dari Jerman. 2. Dikenal sebagai musik pengiring dansa 3 langkah atau 3 ketukan ketuk tilu. 3. Sering ditulis dalam tanda birama 3/4. Sejarah waltz. 1. Mencapai popularitas setelah berakhirnya Perang Dunia I. 2. Bergeser dari Wina ke Berlin sebagai kiblat musik ringan Eropa. 3. Dipengaruhi oleh komposer seperti Gustav Mahler, Igor Stravinsky, dan William Walton. Perkembangan waltz. 1. Tetap ditulis oleh komposer musik ringan seperti Eric Koch, Robert Short, dan Stephen Sondheim. 2. Dominan sebagai musik iringan tari waltz dalam bentuk ballroom di abad ini. C. Balada. Balada adalah satu jenis musik barat yang biasanya berisi narasi atau kisah hidup. 2. Balada biasanya ditulis dalam birama yang bervariasi, misalnya 4/4 atau 6/8. Sejarah balada. 1. Balada berasal dari puisi dan lagu populer di Kepulauan Inggris pada abad pertengahan hingga abad ke-19. 2. Genre. Ini kemudian menyebar di seluruh Eropa, Amerika, Australia, dan Afrika Utara.
3. Abad ke-18, penyair dan komponis menggunakan balada untuk menciptakan balada iris. 4. Pada abad ke-19, balada menjadi sinonim dengan lagu cinta yang lambat, terutama ballad dalam genre pop atau rock. D. Rock. Musik rock adalah satu genre musik populer yang mulai diketahui secara umum pada pertengahan tahun 1950-an. 2. Berakar dari musik rhythm and blues, musik country, serta sebagai pengaruh lainnya. Ciri-ciri musik rock: 1. Menggunakan gitar listrik atau gitar akustik. 2. Penggunaan backbeat yang sangat kentara pada rhythm section dengan gitar bass dan drum. 3. Menggunakan keyboard seperti organ, piano, synthesizer, saksofon, dan harmonika. Perkembangan musik rock: 1. Beradaptasi dan berkolaborasi dengan berbagai genre musik lainnya seperti folk, blues, jazz, soul, funk, dan musik Latin. 2. Menghasilkan subgenre seperti heavy metal, hard rock, progressive rock, punk rock, new wave, hardcore, punk, alternative rock, grunge, Britpop, indie rock, dan nu metal. Struktur grup band rock: 1. Terdiri atas pemain gitar, 2. Penyanyi utama lead singer, 3. Pemain gitar bass, 4. Drummer, pemain drum. B. Sejarah musik barat. Musik ini bersifat universal. Musik dapat dinikmati oleh semua orang tanpa memandang bahasa atau budaya. Musik adalah melodi, ritme, dan harmoni yang dapat dipahami dengan bahasa rasa. Tujuan mempelajari sejarah musik barat, mengenal akar perkembangan musik, memahami ilmu pengetahuan tentang musik, menghubungkan musik dengan karya-karya seni lainnya, sejarah musik barat beserta budaya yang mempengaruhinya. Usia musik hampir sama dengan usia keberadaan manusia. Musik pada awal keberadaan manusia berbeda dengan musik masa kini. Musik purba sulit dilacak dan tidak dapat dijadikan sebagai bahan penulisan sejarah. Menyadari hal itu, para sejarawan musik cenderung memulai karyanya dengan menyajikan fakta-fakta sejarah yang memiliki data-data yang cukup. Dalam hal ini, menurut Dieter Max dan Rodi Rex JMC Nel 2002, sejarah musik barat dapat disajikan dengan periodisasi sebagai berikut. 1. Musik zaman Yunani kuno mulai tahun 1100 SM. Musik zaman Yunani kuno 1100 SM memiliki pengaruh besar dalam kebudayaan dan keagamaan. Meskipun Yunani takluk kepada kebesaran Roma, kekuatan kebudayaan tetap eksis. Musik dianggap sebagai ciptaan dewa-dewi seperti Apollo, Ampion, dan Ophios. Musik memiliki kekuasaan ajaib yang dapat menyempurnakan tubuh dan jiwa manusia serta membuat mukjizat dalam dunia alami. Musik juga memiliki peran penting dalam upacara-upacara keagamaan dan berkembang pesat selama masa keemasan kebudayaan Yunani kuno 546 sampai 323 SM. Pada masa ini, filsafat, kesusastraan, seni patung, arsitektur, drama, sains, dan musik berkembang sangat pesat. Musik tetap menjadikan inspirasi bagi para filosof, teolog, sastrawan, arsitek, dan pemusik di kemudian hari. Pada zaman Yunani kuno, musik memiliki peran penting dalam kebudayaan dan keagamaan. Terdapat beberapa alat musik yang populer seperti musik lyra, alat musik petik sejenis harpa kecil, dan kithara, alat musik petik berdawa ilmu sampai 7 yang terkait dengan aliran agama Apollo. 2. Aulos, sejenis alat musik tiup terbuat dari kayu yang berkaitan dengan aliran Dionysus. Musik digunakan untuk mengiringi puisi epik, sajian di Tairam, dan drama-drama agung. Terdapat juga perlombaan permainan aulos dan kithara dalam pekan musik instrumental dan vokal. Pada abad ke-5 SM, lahir virtuoso yang memainkan alat musik dan membawakan lagu dengan kompleksitas dan kerumitan yang tinggi. Namun hal ini dikritis oleh filosof,
Aristoteles karena dianggap terlalu kompleks dan tidak sesuai dengan pendidikan musik. Bukti-bukti keberadaan alat musik Hira dan Aulos dapat dilihat dari gambar-gambar alat musik itu dalam periuk-periuk keramik kuno yang masih dipertahankan hingga masa kini. Setelah kejayaan masa Yunani kuno, mulailah muncul reaksi terhadap kompleksitas teknik dalam musik baik secara teoretis maupun secara praktis. Reaksi penyederhanaan atas kompleksitas musik Yunani kuno dilakukan sejak awal zaman Kristen. Contoh-contoh notasi musik zaman Yunani kuno memang tidak banyak, namun ada yang masih hingga masa kini, yaitu 1. 2 lagu pujian kepada Apolla sekitar tahun 150 SM. 2 sebuah lagu untuk acara minum sekitar tahun 150 SM. 3 lagu dari Mosemodi Kreta sekitar abad ke-2 M. Dari lagu-lagu yang ditemukan dapat diketahui bahwa musik Yunani kuno umumnya memiliki sifat 1. Monofonis, 1 suara dengan heterofoni pada waktu alat-alat musik mengikuti suara. 2 sudah dipraktikannya improvisasi namun diatur melalui konvensi bentuk dan gaya dengan pola melodi yang mendasar. 3 musik dan teks berhubung sangat erat serta melodi dan irama teks. Dalam hal ini puisi sangat menentukan cara penyusunannya dalam musik. Meskipun dimiliki dalam hal teori, musik zaman Yunani kuno menghasilkan karya-karya yang cukup banyak dan monumental. Bahkan teori musik yang lahir pada zaman itu masih pengaruh dan menjadi acuan hingga masa kini. Ukuran interval musik termasuk pembagian oktav ke dalam 8 nada yang dibuat oleh Pythagoras pada abad ke-6 SM masih digunakan hingga kini. Rumusan ide harmoni dari alam semesta musik interspersinya juga menjadi ide yang sangat populer di kalangan ahli teori musik dari abad pertengahan. Ide-ide teori musik Yunani kuno yang lahir dari para filosof di antaranya 1. Harmonis, risalah teori musik tertua yang menguraikan tetrachord, kumpulan 4 nada berjarak 1 kuat, karya Aristemux tahun 330 SM. Teori ini kemudian disederhanakan oleh Ptolemeus, ahli matematika abadi ke-2 M. 2. Ethos, teori tentang efek musik terhadap moral, karya Plato tahun 427 sampai 347 SM dan Aristoteles tahun 384 sampai 322 SM. Dalam teori ini mereka menyatakan bahwa musik dapat berpengaruh terhadap emosi pendengarannya. Musik yang baik akan berpengaruh baik terhadap moral pendengarannya. Musik yang buruk juga akan mempengaruhi buruk kepada pendengarannya. Pada zaman Yunani kuno terdapat 2 aliran musik. 1. Musik Dionysian untuk ibadah. Dionysius membangkitnya semangat dan kegemparan. 2. Musik Apollonian untuk persembahan dewa Apolla, menimbulkan ketenangan dan dorongan spiritual. Zaman Yunani kuno juga memiliki kontribusi besar dalam teori musik seperti 1. Pembagian oktav menjadi 8 nada oleh Pythagoras. 2. Ide harmoni dari alam semesta musik interspersi yang populer di abadi pertengahan
Tangga nada diatonis asli dari Yunani disebut tangga nada Doris, yaitu sebagai berikut. Tokoh-tokoh seni musik yang dikenal pada zaman Yunani kuno adalah Plato 427 sampai 247 SM, Aristoteles 384 sampai 322 SM, Aristekimos 350 sampai 300 SM. Dua musik zaman Romawi mulai tahun 753 SM. Kekuasaan Kekaisaran Roma sangat luas dan kuat sehingga stabilitasnya mampu membantu perkembangan kesenian. Alat-alat musik yang diciptakan dan dikembangkan oleh pemusik Roma pun semakin banyak dan bervariasi. Alat-alat musik yang lahir pada masa Romawi diantaranya beberapa jenis musik tiup dari logam seperti trompet dan horan, sejenis organ hidrolis dengan papan tutes yang memanfaatkan tekanan air sebagai peniupnya. Popularitas musik pada zaman Romawi kuno ini semakin meningkat karena Kaisar Nero pun dikenal sebagai pemusik andal. 3. Musik abad pertengahan 500 sampai 1350 M. Abad pertengahan diawali dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi. Pada awalnya musik abad pertengahan masih bersifat monofik. Monofik berasal dari kata Yunani monos, berarti tunggal, dan phoneo berarti berbunyi. Monofik berarti jenis musik yang hanya terdiri dari satu suara saja tanpa iringan apapun. Seni musik abad pertengahan juga didominasi oleh musik gereja yang bersumber pada seni musik Yahudi. Dalam hal ini adalah mada, nyanyian yang bersumber dari ayat-ayat suci. Seni musik pada masa ini didominasi oleh musik gereja. Pada masa ini seni musik monofik mencapai puncak kesempurnaan artistik, terutama pada masa Paus Gregorius Agung 540 sampai 604. Oleh sebab itu musik pada abad pertengahan juga disebut musik Gregorian. Pada masa ini teori musik juga berkembang. Guido de Arezzo, teoritikus musik asal Itali, pada tahun 1050 menciptakan metode menghafal nada. Ia berpangkal pada tangga nada hexachord, yaitu deretan 6 nada dengan interval setengah di tengah. Guido de Arezzo memberi nama nada-nada yang sekarang dikenal sebagai solmisasi berdasarkan himne Yohanes. Ia mengambil suku awal lirik lagu tersebut untuk memberi nama nada. Berikut adalah lagunya. Nama nada diambil dari suku kata yang dilingkari pada lagu di atas. Abad pertengahan juga mulai dibedakan antara birama dan irama. Birama adalah sistem tekanan yang tetap, sedangkan irama adalah sistem gerak melodis yang penuh kehidupan, dinamika, dan variasi. Bentuk-bentuk nyanyian pada masa ini, terutama nyanyian-nyanyian untuk gereja, umumnya bersifat resitatif. Atas jasa para penyanyi keliling, troubadour Prancis menemukan Trouvère Prancis menemukan atau mengarang syair dan melodi, dan minisanger Jerman, penyanyi lagu asmara, musik profan keduniawian. Mulailah berkembang lagu-lagu kepahlawanan, percintaan, dan lagu-lagu untuk menyemarakkan pesta. Selain menyanyikan lagu, mereka juga menciptakan komposisi dan menampilkan karyanya dengan diiringi pertunjukan akrobatik. Namun dalam tradisi ini pun musik masih bersifat monofik. Jenis-jenis dan bentuk lagu pada masa itu diantaranya: alat-alat musik terkenal dan berkembang dengan pesat pada zaman Renaissance adalah
tidak ditemukan. Naskah berisi contoh-contoh lagu instrumental sampai sekitar tahun 1300. Namun, lukisan dan banyak gambar dari naskah-naskah Alkitab dari zaman itu dan gambar-gambar di jendela-jendela gereja memperlihatkan beberapa jenis alat musik yang dimainkan. Alat-alat musik itu diantaranya harpa, viele, organistrum, kecapi, lute, suling, saung, dan organ. Dengan adanya bukti-bukti alat musik itu, berarti musik polifoni, musik beberapa suara, termasuk lagu dengan iringan alat musik, sudah mulai dikenal. Pada abad pertengahan, ini juga mulai diperkenalkan sistem notasi musik mensural, yakni notasi nada yang memperhitungkan panjang nada sesuai dengan proporsi. Notasi mensural inilah yang kemudian menjadi dasar notasi balok seperti yang kita kenal sekarang. Notasi mensural dipakai sampai tahun 1600 dan kemudian diganti dengan notasi modern not balok dengan garis birama. Seiring dengan perkembangan musik polifoni, berkembang pula jenis-jenis penyajian musik. Terdapat penyajian musik secara kolosal, yaitu diskantus, penyajian lagu dengan 1-3 suara dengan iringan instrumen. Motet, nyanyian bersama-sama yang menyajikan berbagai macam naskah. Kanon, hampir sama dengan motet, tetapi terdapat dua kelompok yang berlainan saat menyanyikan. Madrigal, penyajian nyanyian secara bersama-sama dengan 4-5 macam suara yang sekarang dikenal dengan paduan suara. Balata, penyajian nyanyian dengan 2-3 suara dengan berbagai variasi. 4. Musik zaman Renaissance. Zaman Renaissance 1350 sampai 1600 merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke abad modern di Eropa. Ciri-ciri utama zaman Renaissance adalah 1. Lahirnya aliran humanisme yang menekankan pentingnya akal budi dan aspirasi manusia. 2. Perhatian kembali kepada karya seni klasik dan berkembangnya seni baru. 3. Tumbuhnya ilmu pengetahuan modern. Gerakan Renaissance dimulai di Italia dan menyebar ke Eropa Utara, melahirkan tokoh-tokoh seni dan sastra terkenal seperti Botticelli, Leonardo da Vinci, Raphael, Michelangelo, Cellini, Ariosto, Machiavelli. Peristiwa-peristiwa bersejarah selama masa Renaissance diantaranya penemuan percetakan sekitar tahun 1450 oleh Johann Gutenberg yang mengakibatkan suatu revolusi dalam penyebaran informasi dan ide-ide di seluruh Eropa. Runtuhnya kota Konstantinopel atau Byzantium karena serangan Turki pada tahun 1453, banyak sarjana yang melarikan diri ke Italia, kemudian mengembangkan bahasa Yunani kuno, kesenian, dan filsafat Yunani kuno. Reformasi Protestan yang dipelopori Martin Luther King pada tahun 1517 yang mulai memasukkan musik polifonik untuk ibadah di gereja. Reformasi Protestan yang dipelopori Martin Luther King pada tahun 1517 yang mulai memasukkan musik polifonik untuk ibadah di gereja. Dua faktor utama: pencetakan musik polifonik 1501 memudahkan penyebaran dan akses terhadap musik. Dukungan bangsawan. Bangsawan yang berpendidikan menginginkan hiburan berkualitas tinggi, mendorong perkembangan musik. Perkembangan musik. Musik polifonik menjadi ciri khas masa Renaissance dengan berbagai jenis alat musik yang digunakan. Komponis agung. Munculnya komponis terkenal seperti Dufay, Ogham, Deprez, Isaac, dan Obrecht yang mendominasi gaya musik. Aliran musik Belanda, gaya musik yang dipopulerkan oleh komponis-komponis Belanda. Musik sakral, misa dan motet menjadi bentuk musik sakral yang penting. Musik duniawi, munculnya berbagai jenis musik baru dalam bahasa nasional. Frottola dan madrigal di Italia, pazzol dan madrigal di Inggris, canzone di Prancis. Teknik komposisi SATB menjadi standar panduan suara
dengan S spontan sebagai suara pokok, A alto pelengkap harmonis, D tenor sebagai kentus primus, dan B bass sebagai dasar harmoni. Musik instrumental. Perkembangan musik instrumental, baik solo maupun ensemble, membebaskan musik dari ikatan kata-kata. Musik menjadi bunyi sempurna dengan arti tersendiri. Tokoh-tokoh penting Martin Luther King memasukkan musik polifonik untuk ibadah di gereja. Giovanni Pierluigi dan Palestina, komponis agung yang mewakili semua jenis musik abad ke-16. Wallace Gunnar, Trophanus Clemens, Adrian Willard of London, Dick Jacobs melanjutkan tradisi komponis-komponis terdahulu. Singkatannya, masa Renaissance menandai perkembangan pesat dalam musik, ditandai oleh pencetak musik, didukung bangsawan, dan munculnya komponis-komponis berbakat yang menghasilkan berbagai jenis musik baru, baik sakral maupun duniawi. Alat-alat musik terkenal dan berkembang dengan pesat pada zaman Renaissance adalah sebagai berikut. Ada 6 varian bentuk lagu-lagu instrumental pada masa Renaissance, yaitu A. Musik vokal yang dimainkan dengan alat musik. B. Ensemble berdasarkan melodi yang sudah ada. C. Bentuk variasi dengan menambah nada-nada hias untuk mengiringi tarian. D. Bentuk ligerkar, fantasia, dan canzonia, yaitu komposisi berdasarkan tema dan variasi, bukan berdasarkan irama tarian. Ketiga bentuk ini biasanya berupa ensemble. E. Toccata dan prelude, karya bentuk bebas yang memakai banyak figurasi. F. Musik tarian, yaitu musik untuk iringan tari. Musik zaman barok 1600 sampai 1750. Istilah barok diambil dari bahasa Portugis yang berarti mutiara. Namun istilah ini baru digunakan untuk mengidentifikasi periode musik ini setelah masa barok berakhir. Zaman barok muncul setelah tari-menari gaya antara kaum konservatif dan kaum yang inovatif. Karakteristik musik barok. Gaya musik barok dinilai eksentrik, berlebihan, kurang bermutu, bahkan dekade, merosot oleh berbagai pihak. Namun musik barok juga dinilai dinamis, hidup, lancar, lincah, dan penuh perasaan, sehingga sangat cocok untuk pementasan opera yang saat itu mulai populer. Penggunaan nada-nada penghias secara optimal menghasilkan sajian yang dinamis, keras lemahnya nada disajikan dengan jelas. Perkembangan alat musik, jumlah dan kualitas alat musik meningkat pesat. Selain alat musik yang berkembang di lingkungan istana seperti pada masa Renaissance, alat musik rakyat juga mulai berkembang. Beberapa contoh alat musik yang berkembang adalah octavege, biola sederhana, player alat musik dengan gawai berdum, gitar hatchback sejenis sintar, maul trommel, piccolo, recorder, sarmen mirip klarinet, gendram, castaneo, xilofon, lonceng kecil. Namun oboe dan klarinet belum berkembang pada masa ini. Bentuk sajian musik yang tumbuh pada masa itu adalah lagu-lagu instrumentalia, minor dan mayor dengan cerita, sejenis opera suita, permainan instrumentalia, sonata, hidangan musik yang sifatnya agung, kantata, dan sajian musik orkestra simfoni yang diselingi permainan solo, koncerto. Komponis besar pada zaman ini adalah Johann Sebastian Bach, Friedrich Handel. Musik klasik 1750 sampai 1800. Menurut Friedrich Blume 1958, musik klasik adalah karya seni musik yang berhasil memadukan daya ekspresi dan bentuk bersejarah secara meyakinkan dan abadi. Zaman klasik ditandai dengan kembalinya daya seni formal, terinspirasi seni Yunani kuno, di mana struktur dan komposisi musik mengikuti kaidah-kaidah formal untuk mencapai kesempurnaan, seperti halnya pada awal zaman barok yang merupakan suatu reaksi terhadap zaman Renaissance. Musik zaman klasik juga merupakan reaksi atas zaman barok. Hal ini tampak dari timbulnya dua gaya, yaitu gaya dalan dan gaya sensitif. Gaya galan berciri 1. Lebih bebas, 2. Lebih mudah untuk dimengerti, 3. Enak melodinya, 4. Ornamentasi yang lebih halus, 5. Iringan tanpa keterkaitan jumlah suara, 6. Ditunjukkan keutamaan kepada penggemar musik, 7. Bertujuan untuk menghibur secara lebih bermutu, dan 8. Bukan ditujukan untuk menciptakan komposisi yang berat. Gaya sensitif berciri 1. Menentang gaya barok yang terlalu kaku dan terlalu emosional, 2. Musik lebih sebagai ungkapan pribadi yang diungkapkan dalam penerapan dinamika, crescendo, 3. Ungkapan rasa suka dan duka. Zaman klasik bermula sepeninggal Johann Sebastian Bach dan Georg Friedrich Handel. Ciri-ciri utama musik klasik adalah sebagai berikut, yaitu pemakaian crescendo dan descrescendo, 2. Pemakaian accelerando mempercepat tempo, dan ritardando memperlambat tempo.
Pemakaian nada-nada penghias orgamen. 4. Pemakaian akor trinada, akor 3 nada. Bentuk-bentuk musik yang populer pada waktu itu adalah bentuk-bentuk komposisi sonata, simfoni, dan concerto. Sangat populer dan terus dikembangkan. Tahun 1717 sampai 1757. Franz Joseph Haydn 1732 sampai 1809 yang dikenal sebagai Bapak Orkes Simfoni dengan lebih dari 100 karya dan Bapak Kuartet dengan lebih dari 80 karya, dan Wolfgang Amadeus Mozart 1765 sampai 1791. Para komponis ini dianggap sebagai tokoh yang membuat musik gaya klasik tingkat tinggi. 7. Musik zaman romantik 1800 sampai 1890. Istilah romantik adalah sejarah perkembangan musik Eropa berhubungan dengan perasaan, sikap batin, dan jiwa manusia. Pada zaman ini, karya seni musik dianggap lebih mengikuti gerak hati penciptanya. Oleh karena itu, gaya musik pada zaman ini begitu bebas dan tak terbatas. Musik romantik abad ke-19 dipengaruhi oleh perubahan masyarakat dari sistem pemerintahan absolut menjadi demokrasi yang seringkali melalui revolusi dan perang. Kondisi ekonomi yang sulit dan kehidupannya yang penuh konflik mendorong orang mencari pelarian dalam hal-hal yang mudah, ekonomis, dan menghibur. Perkembangan musik romantik dapat dilihat dari fase-fase romantik berikut. Romantik awal 1800 sampai 1830. Pada era ini musik diwarnai dengan usaha manusia melarikan diri ke dunia irasional. Komponis menimba bahan dari dunia dongeng yang ajaib dan misterius, tidak hanya untuk karya-karya operanya, tetapi juga untuk musik instrumentalia Beethoven dan musik kamar nyanyian Schubert. Romantik tinggi 1830 sampai 1850. Gaya romantik berkembang ke seluruh Eropa. Komponis-komponis menciptakan karyanya dengan semangat baru yang romantis. Berlioz, Prancis, menciptakan simfoni Fantastique. Chopin, Prancis, memikat para pencinta musik piano. Paganini, Italia, menunjukkan kemahirannya dalam permainan biola. Liszt, Jerman, menumpahkan emosinya dalam pemain piano. Mendelssohn, Jerman, menemukan kembali dan memantaskan musik bass secara romantis. Wagner, Jerman, dan Verdi, Italia, menciptakan opera gaya baru yang mempesona. Romantik akhir 1850 sampai 1890. Pada masa ini muncul generasi baru yaitu Franz, Bruckner, Brahms, dan lain-lain dengan estetika dan bentuk baru yang bergaya naturalisme dan nasionalisme. Ciri khas musik zaman romantik adalah sebagai berikut. A. Segi bentuk. Musik romantik masih mempertahankan bentuk musik klasik tetapi dengan perluasan dan perubahan. Bentuk-bentuk baru yang populer adalah lagu piano singkat, lagu sastra, simfoni, drama musik. D. Segi harmoni. Musik romantik mengembangkan musik klasik dengan penambahan nada-nada kromatis. C. Segi ritmik. Ritmik musik klasik dikembangkan. Unsur-unsur ritmik seperti tempo pendapatan perhatian secara cermat, karena ritmik dianggap sebagai bagian dari ungkapan rasa dan musik. Partitur-partitur musik secara cermat diberi catatan-catatan yang berkaitan dengan ritmik. Ada pemakaian tempo sampai mendatar seperti andante, molto cantabile, e non troppo messo. Tempo-tempo ekstrim juga mulai dipraktikkan, misalnya ekstrim cepat atau ekstrim lambat. Ikatan pada metronom, manzel, penandaan tempo. Lihat pelajaran kelas 7. D. Segi warna suara. Instrumen yang menghasilkan suara alamiah seperti oud, suling, klarinet, tuba, dan trombon lebih diutamakan karena dapat menimbulkan suasana sakral dan khidmat. 8. Musik zaman peralihan 1890 awal abad 20. Meninggal Wagner, musik zaman romantik berakhir. Setelah itu musik memiliki ciri yang lebih tegas warna nasionalnya karena pada saat itu mulai muncul kesadaran
emansipatif. Impresionisme dalam musik menekankan kesan kuat pada pendengar. Claude Anhide Debussy 1862 sampai 1918 merupakan pelopor aliran musik impresionisme menggunakan sistem tonal yang mencakup nada-nada diatonis dan pentatonis, termasuk skala pentatonis gamelan dop. Orkes mengalami perubahan ke arah ekonomis, yaitu dengan memilih bentuk-bentuk ensemble kecil karena memasukkan nada-nada pentatonis yang tidak lazim dan eksperimen musiknya. Musik zaman ini mulai memberikan suasana yang berdiri, menarik, eksotis, aneh, tetapi memaksa orang untuk mendengarkan. Komponis masyhur di era modern diantaranya adalah Richard Strauss 1864 sampai 1947, Arnold Schoenberg 1874 sampai 1951, Bela Bartok 1881 sampai 1945, dan Igor Stravinsky 1882 sampai 1971. Industrialisasi juga memengaruhi musik dengan suara mesin industri dan teknologi audiovisual yang mengintegrasi menghasilkan musik elektronik dan peran penting rata-rata studio rekaman. Ketika pertama kali Pierre Cavert, teknisi radiodifusion television Francesi RTV, membuat rekaman dan menyiarkan musik elektronik 5 Oktober 1948. Setelah tahun 1960, teknologi menemukan alat rekam audiovisual multi-jalur, multi-tracks, alat musik, synthesizer, multimedia elektronik, dan komputer. Musik kontemporer semakin menemukan bentuknya. Musik beragam kontemporer yang munculnya seiring dengan perkembangan teknologi audiovisual modern adalah musik jazz, musik rakyat, teater musik, musik film, rock, blues, musik populer, musik hiburan, dan musik-musik lainnya. Musik berkembang pesat berkat teknologi, menghapus batas antara negara, dan menciptakan perpaduan budaya. Musik dari berbagai etnis saling memengaruhi, seperti anak muda Jepang meyakinkan jazz Amerika atau musisi Amerika memainkan musik Afrika. Grup seperti Debu dari Aslis Game membawakan lagu bergaya Timur Tengah, sementara gamelan Jawa, Sunda, dan Bali mulai diminati. Dunia globalisasi membuat musik menjadi semakin universal dan beragam.